Kembali lagi pada channel ini pada tanggal 31 Juli 2023 pada akhir bulan Juli. Nah, di mana pembahasan di akhir bulan ini saya lebih tertuju ke Kalbe Farma. Saya lebih cenderung membeli saham-saham yang blue chip daripada kita main saham-saham gorengan. Jadi saya merekomendasikan Kalbe Farma karena menariknya di sini lihat YTD-nya sudah minus 8% itu. Nah, tetapi sahabat Jose bisa lihat tuh dari 2.300 sampai 1.900. Jadi ada potensi sekitar 10 sampai 15% untuk Kalbe Farma. Yang saya tekankan di sini sahabat Jose di case statistik di mana EPS Kalbe Farma cenderung bertumbuh, walaupun di finansial sahabat Jose bisa lihat net profit marginnya kelihatannya menurun ya. Itu, tetapi kita lihat dari segi birunya. Dari segi birunya net income yang benar-benar net income-nya itu cenderung naik tuh. Dari 2018 sampai 2022 cenderung naik, dan kita tadi lihat di case statistik dari 2020 sampai 2023 ini masih cenderung naik. Nah, dan revenue sahabat Jose bisa lihat ini naik juga. Itu kenapa net income-nya, net profit marginnya sedikit turun, karena sahabat Jose bisa lihat di sini pertumbuhan debt-nya itu DER-nya memang cenderung naik tuh sahabat Jose. Tapi walaupun cenderung naiknya debt-nya cenderung naik, sahabat Jose harus lihat bahwa equity-nya juga tetap nambah. Jadi harusnya pertumbuhan utang ini memang kelihatannya sedikit lebih tinggi daripada pertumbuhan modal, tetapi kalau kita lihat secara statistik memang seperti itu. Tetapi kita lihat berdasarkan angka pertumbuhannya dari 14T jadi 21T, ada 7 triliun. Sedangkan debt-nya itu lihat itu kurang dari 7,1 sampai sekarang masih di bawah 7,1, alias perusahaan ini masih sangat sehat. Berarti rasio utang dengan rasionya harusnya masih sangat sehat, berarti di bawah 1. Itu bisa kita lihat di sini. Nah, debt rasionya baru 0,25 kali. Jadi untuk sahabat Jose, untuk Kalbe Farma itu sangat menarik. Nah, dan lihat current ratio dan quick rasionya itu, current rasionya 380%, quick rasionya 219%. Itu artinya perputaran permodalan likuiditasnya sangat bagus, di mana return of asset, return on equity, NPM masih di atas 7-8%, alias masih sangat bagus. Itu karena NPM-nya 10,8, ROE 16%, ROA 12%. Nah, di mana lagi kita lihat gross profit marginnya sebenarnya Kalbe Farma cukup bagus ya, 40%. Tetapi agak cenderung timpang dilihat di operating profit marginnya, langsung jadi 14%. Berarti ada indikasi beban-beban atau yang tidak terduga yang cukup masih membingungkan kita. Tetapi kita bisa lihat kalau dari segi PER dan dari segi PBV, harganya PER-nya sudah 26 kali, PBV-nya sudah 4 kali. Tetapi kita lihat ini salah satu saham premium, jadi kita tidak bisa lihat di PER dengan di PBV. Jadi kita harus lihat dari pertumbuhan EPS-nya. Pertumbuhan EPS-nya lagi-lagi kita bisa lihat dari 58 sampai 73. Kita anggap aja sahabat Jose pertumbuhannya kita
buat di kisaran bentar 73, anggap aja dikurang 58, kita pakai cara lolo aja, dibagi 58, berarti ada pertumbuhan 25% dalam dalam 4 tahun ini. Jadi kita bisa lihat di overview 4 tahun kemarin Kalbe Farma berada di posisi, kita ambil aja rata-ratanya sekitar di 1.500 lah ya, kita bilangnya 1.500 tambah 25%, berarti harga wajar melalui IPS, pertumbuhan dari IPS itu di 1.875. Jadi sahabat Jose bisa membeli Kalbe Farma jika harganya menyentuh 1.875. Coba kalau di 16, tertingginya di 16.50 aja, kita anggap ditambah 25%, berarti 2.062. Berarti kita boleh target jual, jadi beli di 1875 dengan target jual di 2062. Kalau dikurangi 1875 berarti ada sekitar marginnya 10%. Oke, kayak seperti itu cara perhitungan untuk fundamentalnya. Jadi kita lihat dari IPS-nya. Jadi harga 1915 ini 1910 ini masih di atas harga dari IPS-nya. Jadi pertumbuhan IPS-nya. Jadi kita tidak usah melihat. Berarti kita harus wait and see, beli di bawah 1875. Nah, kalau oke, kita sekarang ke teknikal. Oke, kita kembali ke teknikal. Ini sahabat Jose bisa lihat bahwa memang diprediksi Kalbe Farma menurut Elliott Wave dari wave 3 ke wave 4 ini sudah hampir mentok, dan kita bisa lihat di sampingnya yang 4 ini juga mendekati angka 4 yang orange. Nah, 4 yang biru ini sudah mendekatin, dan isinya kemungkinan besar diprediksi oleh Elliott Wave akan mantol. Jadi kita lihat ini masih chartnya 1 tahun itu masih uptrend. Jadi kita ambil tarik posisi seperti ini kita satu years kan. Nah, dari posisi ini kita nolnya di sini. Nolnya ingat ya sahabat Jose, di merah. Oke. Nah, dengan posisi satunya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat memang sesuai dengan perhitungan fundamental bahwa Elliott Wave-nya juga menunjukkan di angka 1875 untuk boleh beli di Fibonacci 0.618. Jadi di 1875 sesuai dengan hitungan IPS. Dengan target jual, kalau lihat dari sini Elliott Wave-nya berada di posisi masih tinggi. Satu di posisi satunya di 2300, kalau 1.618-nya ada di 2700. Berarti potensi up-nya lebih gede daripada posisi cut loss-nya. Jadi posisi cut loss-nya kalau di bawah 1820. Jadi beli di 1875, cut loss di 1820 dengan posisi target minimal satunya di 2050, 1.618-nya kalau Fibonacci-nya di 2340. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya 0821 7709 6060. Jika sahabat Jose
mau buka rekening juga, rekening sekuritas sama saya juga bisa itu. Nah, untuk akhir kata, please subscribe channel saya. Ya, semoga channel saya bisa selalu bertumbuh, dan jika apa eh, channel saya bisa selalu bertumbuh, ya ini juga, ya channel ini berisikan info-info tentang, ya, stock pick yang kita akan mainkan tiap hari atau untuk yang kita simpen di jangka menengah atau jangka panjangnya. Tetapi balik-balik ingat, semua eh, rekomendasi ini bersifat disclaimer. Jadi ini hanya berupa opini, bukan untuk mengajak, bukan untuk menghasut, bukan untuk eh, istilahnya memaksa. Jadi hanya bersifat sharing. Jika mau itu tetap keputusan masing-masing pihak. Jadi saya tidak pernah mau menekankan sesuatu kepada sahabat Jose untuk mengikuti saya 100% itu. Nah, jika jika misalnya, ya, sahabat Jose lihat channel saya berguna untuk sahabat Jose, ya sahabat Jose bisa ikuti aja rekomen itu. Tetapi jika istilahnya menurut sahabat Jose rekomen saya jelek, ya sahabat Jose bisa juga tidak mengikuti. Jadi ingat, sifat rekomendasi saya hanya bersifat disclaimer, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan hanya sekedar sharing atau memberikan opini terhadap suatu saham tertentu berdasarkan analisa teknikal dan analisa fundamental. Karena saya membeli sesuatu atau menjual sesuatu harus berdasarkan teknikal atau fundamental. Jadi ada berdasarkan data, tidak hanya jual beli seperti kayak kita berjudi. Kita kalau bisa beli jualnya berdasarkan ada data-data, dan memang istilahnya ada indikator yang kita pahami. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sahabat Jusi, salam cuan.